Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ataupun sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum kita mulai adik-adik sekalian, mari kita mengingat kembali materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemarin pada pertemuan yang terakhir, kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel itu adik-adik sekalian, tentu kita menggunakan metode-metode yang digunakan untuk menentukan solusi. Di antaranya adik-adik sekalian, hanya untuk mengingatkan, metode yang pertama yaitu kita menggunakan metode eliminasi. Terus yang kedua, kita menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode campuran, yaitu baik itu metode eliminasi dan juga metode substitusi. Jadi saya kira adik-adik sekalian untuk pembelajaran yang sebelumnya, tentu adik-adik sekalian sudah mengerti dan memahami. Oke, mari adik-adik sekalian kita perhatikan slide yang ada. Di sini seperti yang Pak sampaikan di awal tadi bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel ataupun dalam sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, tentu kita menggunakan langkah-langkah. Oke, mari kita perhatikan adik-adik sekalian. Ini langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel. Langkah pertama adik-adik sekalian, kita menganalisis teks. Jadi, kita membaca bacaan yang ada. Setelah membaca, tentu kita harus bisa menganalisis dari bacaan yang ada itu. Kemudian yang kedua yaitu memberi label kuantitas yang tidak diketahui dengan huruf atau variabel. Jadi, untuk di langkah kedua ini kita membuat pemisalan ya. Misalkan kita memberi variabel X atau Y pada pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks yang disajikan. Itu langkah kedua ya. Langkah ketiga, di sini kita mengubah pernyataan variabel ke dalam model matematika. Jadi untuk di langkah ketiga ini, setelah kita melihat poin-poin penting dari bacaan, ya, kemudian nanti kita membuatnya dalam bentuk model matematika. Itu nanti di langkah ketiga. Kemudian langkah keempat adik-adik sekalian, yaitu kita menyelesaikan model matematika untuk menentukan variabel yang dicari. Jadi tentunya setelah kita membuat model matematika, langkah berikutnya adalah kita menyelesaikan model matematika yang kita dapatkan tadi. Kemudian yang berikut, yang terakhir, yaitu kita melakukan interpretasi hasil sesuai dengan pertanyaan. Jadi, apa yang kita sudah dapatkan di langkah 4 itu, kita melakukan interpretasi dari apa yang kita dapatkan dengan pernyataan-pernyataan yang ada nanti. Oke, ini 5 langkah untuk menyelesaikan masalah dalam sistem persamaan linear dua variabel ataupun dalam sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, supaya lebih memahami adik-adik sekalian, mari kita perhatikan contoh berikut. Baik adik-adik sekalian, mari kita melihat contoh soal yang ada. Kita perhatikan di slide yang ada, mari kita membaca secara bersama-sama. Di sini bacaannya tentang pembelajaran praktik di SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan pendidikan formal tingkat menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Untuk itu, karakteristik SMK relatif berbeda dengan sekolah umum. Ciri utama yang membedakan adalah adanya mata pelajaran praktik. Mata pelajaran praktik adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi
membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar industri. Dalam pembelajaran praktik, idealnya setiap peserta didik menggunakan satu alat praktik. Namun, karena keterbatasan peralatan, alat praktik ini digunakan secara berkelompok. Dalam pembelajaran praktik di jurusan teknik otomotif, jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 2 orang, semua sepeda motor yang digunakan untuk praktik terpakai. Akan tetapi, ada 2 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 3 orang, ada 4 sepeda motor yang tidak terpakai. Jadi ini bacanya adik-adik sekalian. Di sini kita harus mampu menemukan stimulus-stimulus yang penting dari bacaan-bacaan ini. Jadi kalau misalnya kita menyimak dengan baik, kita perhatikan di sini, intinya adalah di sini adik-adik sekalian, yaitu jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 2 orang, semua sepeda motor yang digunakan untuk praktek terpakai. Ingat, akan tetapi ada 2 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Terus pernyataan yang kedua, atau inti stimulus yang kedua, yaitu jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 3 orang, ada 4 sepeda motor yang tidak terpakai. Nah, kemudian adik-adik sekalian, kita lihat apa yang ditanyakan ya. Di sini, dari situasi di atas, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada kotak pilihan jawaban tersedia. Jadi adik-adik sekalian, dari bacaan tadi, di sini kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Berarti ini masuk kategori pilihan ganda kompleks adik-adik sekalian ya. Di sini pernyataan yang pertama, banyak sepeda motor untuk praktik, ada 15 sepeda motor. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, banyak peserta didik yang sedang praktik menggunakan sepeda motor di hari itu, ada 30 orang. Pernyataan yang terakhir, yaitu besok sepeda motor tersebut hendak digunakan praktik oleh kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang. Jika satu kelompok dibuat 3 orang, ada 3 sepeda motor yang tidak terpakai. Jadi adik-adik sekalian, di sini kita disuruh memilih pernyataan yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar dari pernyataan ini? Mari kita menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang kita sudah peroleh tadi. Ada 5 langkah-langkah ya. Oke, mari kita lihat adik-adik sekalian. Di sini, langkah pertama tadi adalah kita melakukan analisis teks. Bagaimana kita menganalisis teks dari pernyataan atau dari teks yang ditampilkan tadi? Di sini, kita peroleh inti stimulus yang diberikan, yaitu jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 2 orang, semua sepeda motor terpakai. Akan tetapi, ada 2 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Ini inti stimulus yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas 3 orang, ada 4 sepeda motor yang tidak terpakai. Jadi, kalau kita sudah melakukan analisis teks, kita menemukan stimulus-stimulus yang penting dari bacaan, langkah berikutnya adik sekalian, kita memberi label kuantitas yang tidak diketahui dengan huruf atau variabel. Jadi sederhananya adik-adik sekalian, kita membuat pemisalan dari inti stimulus yang sudah kita peroleh tadi di langkah pertama. Nah, di langkah kedua ini, di sini kita memisalkan X itu sama dengan banyaknya sepeda motor yang digunakan untuk praktik. Sedangkan Y, yaitu banyaknya peserta didik yang melakukan praktik pada hari itu. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat pemisalan di sini, kita perhatikan yang berikut, ya. Nah, di sini
tadi kita sudah menemukan inti stimulus ada dua ya. Di sini yang pertama tadi adalah jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas dua orang, semua sepeda motor terpakai. Namun ada dua kelompok yang terdiri atas tiga orang. Nah, di sini perhatikan bahasa verbal yang ada ini berikutnya kita membuat dalam bentuk bahasa matematika. Nah, perhatikan. Di sini kita peroleh jika terdapat X sepeda motor. Nah, kenapa X sepeda motor? Karena kita membuat pemisalan tadi, ya, sepeda motor yang kita gunakan itu kita misalkan dengan X, ya. Nah, karena di sini satu sepeda motor berarti jika terdapat X atau satu sepeda motor, maka banyak peserta didik yang satu kelompoknya terdiri atas tiga orang. Mana statement itu yang di sini ya? Nah, semua sepeda motor terpakai, namun ada dua kelompok yang terdiri atas tiga orang. Nah, di sini banyak peserta didik yang satu kelompoknya terdiri atas tiga orang, maka kita peroleh tiga orang itu dikali dengan dua kelompok. Makanya diperoleh 6. 3 kali 2, 6. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, banyak peserta didik yang satu kelompoknya terdiri atas dua orang. Nah, terdiri atas dua orang. Jadi di sini 2 dikali X kurang 2 orang. Nah, ini bahasa matematika yang kedua. Jadi adik-adik sekalian, belum selesai sampai di sini. Langkah berikutnya adalah, tadi kita memisalkan banyak peserta didik yang praktik pada hari itu dengan Y, atau sama dengan Y. Jadi di sini kita peroleh persamaan berikut. Y sama dengan 6 ditambah 6 yang ini tadi, ditambah 2 dikali X kurang 2. Nah, kemudian tinggal kita kalikan adik-adik sekalian. Y sama dengan 6, 2 kali X, 2X, 2 kali minus 2, minus 4. Nah, kemudian kita tinggal satukan yang sejenis, 6 dengan minus 4, berarti kita peroleh Y sama dengan 2X, 6 kurang 4 itu plus 2. Nah, makanya di sini kita peroleh Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, kemudian kita satukan yang memiliki variabel, berarti Y 2X ini kita pindah ke ruas kiri menjadi minus. Berarti Y minus 2X sama dengan 2. Di sini kita sudah memperoleh persamaan pertama. Nah, kemudian kita ingat inti stimulus yang kedua tadi adalah jika satu sepeda motor digunakan untuk satu kelompok yang terdiri atas tiga orang, ada 4 sepeda motor yang tidak pakai. Jadi sama, kita membuat bahasa matematikanya. Jika terdapat X sepeda motor, maka banyak sepeda motor yang dipakai, yaitu X kurang 4. Karena kita belum tahu jumlah sepeda motor ya, maka di sini X kurang 4. Nah, kemudian yang kedua, banyak peserta didik yang satu kelompoknya terdiri atas tiga orang, maka 3 dikali X kurang 4 orang. Kemudian adik-adik sekalian, kita membuat lagi persamaan berikut, yaitu banyak peserta didik yang praktik pada hari itu kan kita sudah misalkan dengan Y. Maka Y sama dengan 3 dikali X kurang 4. Nah, langkah selanjutnya 3 dikali X, 3X, 3 kali minus 4, minus 12. Jadi ini kita peroleh persamaan yang berikutnya. Apa? Ini belum selesai sampai di sini ya. Langkah berikutnya kita satukan yang sejenis, berarti persamaan kedua nanti kita peroleh Y kurang 3X sama dengan minus 12. Itu persamaan keduanya. Oke, kita lihat langkah berikutnya. Ya, kita masuk di penyelesaian. Jadi di sini adik-adik sekalian sudah sama. Kalau kita sudah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua tadi yang kita peroleh di persamaan slide sebelumnya, di sini kita tinggal mengeliminasi. Nah, di sini kita mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 tadi kita peroleh Y kurang 2X sama dengan 2, dan persamaan yang kedua kita peroleh Y kurang 3X sama dengan minus 12. Di sini karena koefisien dari Y sudah sama, tinggal langsung dikurangkan ya. Makanya di sini Y kurang Y, 0, habis. Minus 2X dikurang minus 3X, jadinya minus 2X ditambah 3X. Minus 2 plus 3 itu sama dengan plus 1X atau plus X ya. Kemudian di sini 2 kurang minus 12, berarti 2 tambah 12. Jadi nilai X yang kita peroleh, X sama dengan 14. Nah, kemudian kalau sudah dapat salah satu variabelnya, yaitu X sama dengan 14, kita tinggal substitusi nilai yang sudah ada ini ke salah satu persamaan.
Ya, jadi di sini kita misalkan ambil persamaan yang pertama, yaitu Y kurang 2X sama dengan 2. Jadi, X ini kita ganti dengan 14. Jadi, kita peroleh Y sama dengan 2 dikali 14 sama dengan 2. 2 kali 14, minus 2 kali 14, kita peroleh minus 28 sama dengan 2. Kemudian kita satukan, yang susun di sini berarti Y sama dengan 2, minus 28 pindah ke poros kanan jadi plus. 2 plus 28 sama dengan 30. Jadi kita peroleh nilai Y-nya itu 30. Nah, kemudian adik-adik sekalian, di sini tadi kita memisalkan X itu banyak sepeda motor yang digunakan untuk praktek. Sedangkan Y itu banyak peserta didik yang melakukan praktik pada hari itu. Nah, dari apa yang kita peroleh di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu dengan demikian dapat disimpulkan banyak sepeda motor yang dapat digunakan untuk praktik itu 14 sepeda motor. Jadi jumlah sepeda motor yang digunakan untuk praktik adik-adik sekalian yaitu 14 sepeda motor. Kemudian banyak peserta didik yang melakukan praktik pada hari itu ada 30 orang. Nah, kemudian adik-adik sekalian, untuk menemukan pernyataan yang benar, kita menganalisis pernyataan dari pernyataan pertama sampai pernyataan yang ketiga nanti. Di sini pernyataan pertama tadi adalah banyak sepeda motor untuk praktik ada 15 sepeda motor. Nah, pernyataan pertama ini tentu salah karena jumlah sepeda motor yang kita peroleh tadi yang digunakan untuk praktek hanya 14 sepeda motor. Dengan demikian, ya, pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang salah. Jadi tidak benar pernyataan yang pertama. Kita perhatikan lagi pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah banyak peserta didik yang sedang praktik menggunakan sepeda motor di hari itu ada 30 orang. Nah, karena di sini ada 30 orang, ya sama ya seperti yang kita dapatkan tadi, ya. Jumlah peserta didik yang melakukan praktik pada hari itu 30 orang. Dan dengan demikian adik-adik sekalian, pernyataan kedua ini adalah pernyataan yang benar. Oke, saya kira bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan ketiga tadi, untuk 33 orang peserta didik, jika satu kelompok beranggotakan 3 orang, banyak sepeda motor yang dibutuhkan, ya otomatis 33 dibagi 3, ya. Karena ada 33 orang beranggotakan 3 orang, otomatis 33 peserta didik tadi kita bagi dengan 3 orang, otomatis 11 buah. Nah, oleh karena tersedia 14 sepeda motor, berarti sepeda motor yang tidak terpakai itu ada 3 sepeda motor karena 14 dikurang 11. Karena tadi kan kita ketahui bersama bahwa jumlah sepeda motor ada 14. Nah, untuk yang di sini, untuk 33 orang ini, jumlah sepeda motor yang digunakan ada 11 buah. Berarti yang tidak terpakai adalah 14 kurang 11, itu menjadi 3 sepeda motor. Nah, pernyataan besok, sepeda motor tersebut hendak digunakan praktik oleh kelas dengan jumlah peserta didik 33 orang. Jika satu kelompok dibuat 3 orang, ada 3 sepeda motor yang tidak terpakai. Nah, tentu saja pernyataan ini benar. Karena memang benar bahwa terdapat 3 sepeda motor yang tidak digunakan. Jadi adik-adik sekalian, dari contoh yang ini, saya yakin adik-adik sekalian sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel ataupun masalah yang ada pada sistem persamaan linear tiga variabel. Oke adik-adik sekalian, mungkin demikian pertemuan kali ini. Nanti asa kemampuannya nanti Pak kirim lewat grup WhatsApp ya, ataupun nanti ditampilkan di YouTube. Oke, demikian adik-adik sekalian. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa memahaminya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.